Nah, terakhir saya ingin memberikan pertanyaan ini ke Pak Ivan selaku guru, juga koordinator Sekolah Kristen Calvin dan Sekolah Kristen Logos. Sebagai seorang pendidik, ini kan tadi kita sudah dengar ya banyak sekali pemaparan penting tentang Ki Hajar Dewantara, tentang hakikat pendidikan menurut beliau, tujuan pendidikan, tentang apa sih maksudnya pendidikan itu seharusnya seperti apa, peran guru, peran murid. Contohnya ini ya seperti yang barusan dipaparkan oleh Pak Erwan. Bagaimana kita bisa lihat relevansinya dan apa kaitan antara pemikiran-pemikiran dan ide-ide dari Ki Hajar ini yang luar biasa penting dan luar biasa baik ke dalam konteks pendidikan hari ini dan konteks sekolah saat ini, Pak Ivan. Mungkin mulai dengan sebuah kalimat bahwa Ki Hajar itu adalah seorang pemikir yang terbuka. Bapak Ibu sekalian boleh membaca buku ini ya, buku yang sudah diedit oleh Majelis Luhur, sudah dikumpulkan dan sangat baik sekali. Saya kira ini bisa didiskusikan juga yang sangat baik. Nah, dia adalah seorang pemikir yang terbuka. Ki Hajar itu berinteraksi dengan berbagai pemikiran kontemporer di zamannya. Dia berinteraksi dengan pemikiran Froebel, dia berinteraksi dengan pemikiran Montessori, dia berinteraksi dengan pemikiran Rudolf Steiner. Steiner ini seorang, ini ya, kalau pakai bahasa kita mungkin seorang pemimpin kebatinan, seorang guru spiritual. Seorang yang ajarannya disebut antroposofi, pendidikan Waldorf education ya. Tetapi dia juga pelajari dan nanti akan diambil bagaimana menganalisis ritma seperti yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Irwan. Lalu kemudian juga dipengaruhi Rabindranath Tagore dengan gerakan Santiniketan. Nah, Ki Hajar bukan hanya terbuka berwawasan luas, tapi baginya pendidikan itu harus ada fondasinya, yaitu kultural dan nasional. Nah, ini kombinasi yang luar biasa sekali. Jadi pembangunan identitas khususnya sebagai manusia dan sebagai orang yang berbangsa itu sangat penting. Jadi kita lihat dua kombinasi ini ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kesadaran identitas atau jati diri yang kuat. Yang kedua keterbukaan dan keluasan hati. Jadi ini dua kombinasinya, identitas dan keterbukaan. Nah, jadi bagi Ki Hajar kalau merdeka belajar itu bukan cuma sekedar, oh pokoknya anak boleh belajar apapun yang dia mau, itu namanya merdeka. Pokoknya saya mau belajar apa, tidak boleh dilarang, pokoknya saya belajar itu namanya merdeka. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Memang itu juga bagian dari merdeka belajar. Tapi kalau mentalnya anak tidak merdeka, kalau mentalnya orang tua belum merdeka, kalau mentalnya guru belum merdeka, itu sama sekali bukan kemerdekaan belajar. Kebebasan mempelajari sesuatu justru bisa menjadikan ikatan. Saya ambil contoh, misalnya dalam konteks Ki Hajar, dia mengatakan ada orang tua itu yang menyekolahkan anaknya supaya cepat-cepat bisa baca. Zaman sekarang kan begitu, tak? TK umur 2 tahun sekolahkan, wah anakku pinter baca. Dia umur 2 tahun sudah pinter membaca, sudah pinter berhitung. Kalau zaman dulu kan zamannya Ki Hajar, supaya anaknya tuh cepat bisa bahasa Belanda, supaya bisa diterima jadi pegawai pabrik es, bisa kerja di kantor-kantor Belanda. Nah jadi kalau menurut Ki Hajar, mentalnya kalau kayak begitu, itu bukan merdeka. Oh saya mau belajar apa yang saya mau, tetap itu tidak merdeka. Kenapa? Karena identitasnya tidak jelas. Seperti tadi kata Ki Saur, ini jangan-jangan sudah pintar jadi lawan kita suatu hari. Jadi pendidikan yang paling penting termasuk di zaman sekarang, Bapak Ibu guru sekalian, kita harus menekankan identitas sebagai manusia dan sebagai makhluk yang berbangsa. Kalau identitas itu tidak dibangun, maka keragaman itu akan jadi ancaman. Kita ini hidup di dalam global village. Kita ini hidup di dalam ledakan media. Itu menurut seorang filsuf Charles Taylor disebut Nova Effect. Itu kayak bom meledak gitu saudara. Jadi informasi ada di mana-mana. Sehingga dunia ini saya ibaratkan sebagai supermarket, yang dijual adalah ide-ide. Semua macam ide apa? Tinggal buka handphone saudara, semua ide ada di situ. Nah itu menyebabkan anak-anak itu akan menjadi bingung dan menjadi ragu, kata filsuf bernama Charles Taylor.
Sehingga nilai-nilai yang Bapak Ibunya sekarang pegang sebagai begitu saja, anak-anak Bapak Ibu akan pertanyakan, termasuk nilai-nilai agama. Jadi keragaman itu kalau tidak diimbangi dengan pendidikan yang menanamkan identitas, akan jadi berbahaya. Identitasnya salah, penanaman identitasnya salah, itu bisa membuat orang jadi tertutup. Serba salah ya, jadi terbuka. Kalau tidak ada identitas bingung, maka keragaman jadi ancaman. Tapi kalau kita tekankan pendidikan harus punya identitas, kamu orang ini, kamu orang Indonesia, tanamkan identitas. Tapi kalau identitasnya salah, kita jadi tertutup. Kenapa? Pokoknya saya yang benar, semua yang lain salah. Menjadi tertutup, menjadi pribadi intoleran. Hal yang menarik dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, beliau menanamkan identitas, tetapi yang kedua, terbuka. Saya kira Indonesia membutuhkan guru-guru yang mempunyai jiwa, orang yang kuat identitasnya, tetapi wawasannya luas dan terbuka. Dan saya percaya kalau para Bapak Ibu guru bisa meneladani sifat-sifat seperti itu, maka anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang merdeka. Nah, pada waktu Ki Hajar berhadapan dengan berbagai ide yang begitu banyak dan beragam, dia mengambil dari Froebel, diambil dari Montessori, diambil dari Rudolf Steiner, diambil dari pemikir-pemikir yang lain, diambil dari baik itu psikologi, filosofi dan sebagainya diambil. Tetapi bukan hanya sekedar ngambil. Kalau saya kutip dari kalimat Ki Saur dalam sebuah wawancara, ada prinsipnya 3N. Niteni, niru, nambah-nambahi. Niteni memperhatikan, niru dicontoh, nambah-nambahi, ada kreativitas melakukan kontekstualisasi. Kalau saya dulu waktu kuliah, dosen saya bilang 5N. Untuk mendesain sesuatu, niteni namatno, niru-niru, lalu kemudian nambah-nambahi, ngaku-ngaku. Ya ini bercandaannya dosen saya, tapi ini prinsipnya ada kebenarannya, saudara sekalian. Memperhatikan, imitasi, tapi jangan lupa ada kreasi. Ini yang dilakukan Ki Hajar. Jadi misal saat mempelajari Froebel dan Montessori, dia lihat dulu bagusnya apa. Apa yang bagus dari mereka. Kalau kita belum ada, ya kita ambil. Kalau kita sudah ada, ya buat apa kita ambil. Dia pelajari Froebel, dia pelajari Montessori, terus diperhatikan. Apa ya kesepakatan yang mendasar di antara pemikir itu. Tentu saja ada banyak perbedaan. Tetapi apa yang sama? Nah, Ki Hajar temukan. Pendidikan itu harus mulai dari kodrat. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ki Saur mengenai kodrat atau nature. Jadi anak itu kalau mau dididik harus sesuai dengan kodratnya. Kita ini ribut soal metode, kurikulum, konten, administrasi, pelaporan, dan sebagainya. Tapi hal yang paling mendasar tidak dibahas. Bagaimana seorang guru harusnya melihat anak. Antropologinya, filsafat manusianya itu apa? Panjang lebar Bapak Ibu dalam buku itu Ki Hajar bahas. Tadi Pak Saur sudah bicara, anak itu putih, hitam atau bagaimana? Tabula rasa, lahir sudah innate idea, sudah tidak bisa diapa-apakan, atau bagaimana? Itu Ki Hajar bergumul dulu loh. Panjang lebar mikirkan manusianya seperti apa. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak mempunyai asumsi dasar yang benar tentang manusia, semua metode, isi dan sebagainya itu akan menyusul asumsi kita tentang manusia. Nah jadi ibaratnya kalau saya ambil contoh Bapak Ibu, kalau kita mau isi bahan bakar mobil, kita harus tahu mesinnya diesel atau pakai bensin. Mobil ini apa? Lah kalau mobilnya itu misalnya diesel, terus Bapak Ibu bilang saya mau isi bensin yang paling mahal, ya tetap meledak. Jadi anak kita itu apa? Naturnya itu seperti apa? Nah itu dipelajari. Nah menurut Froebel dan menurut Montessori disimpulkan oleh Ki Hajar, ini mereka semua ada kebenaran. Manusia, anak-anak itu naturnya seperti apa? Anak-anak itu adalah makhluk yang bermain. Nah ini khususnya nanti aplikasinya untuk PAUD Bapak Ibu sekalian. Manusia itu adalah makhluk yang bermain. Itu naturnya anak-anak. Kalau anak-anak itu sehat, ya dia main. Saya tidak tahu apakah Ki Hajar membaca karya Johann Huizinga tahun 1938.
Johann Huizinga adalah profesor sejarah. Dia mengajar di Groningen dan Leiden, menulis satu buku yang bagus sekali. Ini pendidik-pendidik harus membaca. Judulnya adalah Homo Ludens. Homo Ludens artinya makhluk yang bermain. Jadi Johann Huizinga itu menulis bahwa di belakang hal-hal yang paling penting, kebudayaan yang paling penting dan serius di dunia, itu fondasinya main-main. Jadi permainan-permainan yang akhirnya menjadi serius. Ya, ambil contoh Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang belajar matematika. Suatu ketika saya ketemu seorang yang belajar matematika menjawab pertanyaan yang sulit. Saya tanya, kenapa kamu suka? Iya Pak, kayak tantangan, kayak menjawab teka-teki silang. Jadi ada unsur-unsur permainan di belakang hal-hal yang sangat serius. Jadi nalurinya anak-anak itu bermain. Maka ibu-ibu yang anaknya itu di PAUD ya, biasanya kan kasih nasihat ke anaknya begini, banyak belajar, jangan banyak main. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu ya belajarnya lewat main, itu loh. Jadi jangan banyak belajar, banyak main. Anak itu kalau bisa protes akan bilang, Bapak atau Ibu, aku tuh anak. Anak itu kerjanya main, itu kerjanya anak. Jadi anak itu belajar lewat bermain. Nah ini harus disadari. Dan Bapak, Ibu guru, khususnya mengajar di PAUD, harus menyadari hal ini kebenaran. Nah, yang dilihat Ki Hajar adalah sekolah Froebel atau Froebel School ini kan banyak sekali, dan di zaman Ki Hajar di Indonesia ini juga banyak Froebel School yang disebut sebagai taman anak. Nantinya di zaman Jepang menjadi taman kanak-kanak TK. Di Indonesia ini banyak sekali TK Froebel School. Tetapi dikatakan oleh Ki Hajar, ini adalah Froebel School salah kedaden, salah terwujud, salah muncul. Ini bukan Froebel School, salah kedaden, salah kejadian ini. Kenapa? Karena menurut Ki Hajar, ini namanya taman anak atau Froebel School, tapi guru-gurunya tidak memahami esensi filosofi pendidikannya Froebel. Celakanya demikian. Maka namanya adalah Froebel School, tetapi pada dasarnya kenyataannya tidak menjalankan filosofinya Froebel. Nah, maka di situ dia menjelaskan taman anak itu akhirnya bisa jatuh dalam intelektualisme. Orang tua pengen anaknya bisa cepat-cepat baca, tulis, bisa hitung, bisa cas-cisus bahasa Belanda, nyanyi Belanda, ya kan? Jadi itu salah gitu. Jadi kalau masuk lalu anaknya bisa nyanyi kayak sinyo Belanda, Satu meren, broodjes meren, oh dat was een wonder boven wonder dat is meren, kennis meren, hihihi, hahaha, ston en per eniki enart, pinternya. Ini baru anak Indonesia cerdas, calon pegawai pabrik es. Tapi kalau pulang nyanyinya, kele kele biong siro, ane ngendi enggal tulungono awakku kecemplung ware kamso, kampungan deso. Jadi ini loh, pendidikan akhirnya kok jadi begitu gitu ya. Intelektualitas, bahasa sebagai fashion, gengsi, pragmatisme, mendidik orang sebagai buruh, menjadi baut daripada industri yang ada. Maka Ki Hajar mengatakan itu bukan jantungnya Froebel dan Montessori. Apa yang menjadi penting? Pendidikan khususnya PAUD adalah melatih lahir, mendidik batin. Jadi mencari jalan lahir untuk menyentuh batinnya. Jadi lewat hal-hal yang lahiriah ini batin harus disentuh. Nah dalam hal ini Ki Hajar juga kritis terhadap Montessori. Menurut dia Montessori itu terlalu saintifik, terlalu penekanan pada belajar sehingga anak-anak itu bermainnya jadi dikesampingkan. Sehingga kesenangan anak bermain itu diminimalkan. Saya ambil contoh, ini saya bawa alat-alat dari Montessori ya. Jadi bisa di shoot. Nah ini Montessori kan seperti ini ya. Jadi anak-anak dikasih balok-balok ya. Anak-anak mungkin susun begini, terus begini, terus jatuh. Kenapa? Karena kecil. Terus dia
mulai belajar. Oh, ini sepertinya kayaknya yang besar mesti di sini, begini, terus nanti yang kecil lebih di atas. Nah, jadi ini Froebel, ini Montessori, atau misalnya alat-alat seperti ini, ya kan? Jadi anak-anak dikasih mulai main, dia masukkan. Oh, kok nggak pas ya? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Oh, mungkin harus di sini. Nah, dia belajar. Oh, ini kira-kira seperti ini, masuk di sini. Nah, ini bermain, tetapi terlalu saintifik, terlalu pelajaran. Kenikmatan bermainnya itu kurang, kata dia begitu. Nah, dia mengatakan Froebel itu lebih mementingkan nikmat bermain, kata dia. Jadi dalam hal ini Froebel lebih bisa diandalkan. Tetapi masih dikritisi lagi. Jadi Bapak Ibu perhatikan, terbuka tetapi mengkritisi sesuai dengan konteks. Tetapi Froebel itu masih terlalu banyak perintah, masih terlalu banyak instruksi. Ya, saya tidak tahu apakah konteks karena Froebel itu Jerman ya. Jadi orang Jerman mungkin kalau dilihat dari konteks orang Jawa, tapi itu yang menarik bahwa pendidikan tidak boleh lepas dari kultur. Ya, jadi dikritisi ini kurang sesuai dengan kultur kita. Nah, kurang sesuai dengan Tutwuri Handayani. Tadi kita sudah pelajari panjang lebar dari para pembicara semuanya. Saya kasih satu ilustrasi Bapak Ibu, kira-kira menggambarkan Tutwuri Handayani. Kira-kira begini. Jadi Tutwuri Handayani itu kan dari belakang, tetapi tadi seperti penekanan dari Ki Saur, bukan dilepas begitu saja. Seperti seorang ibu yang membiarkan anaknya sedang main-main. Lalu biasa kan anak-anak kan pegang-pegang, lalu jatuhin barang, ambil barang masukkan mulut. Kalau ibu-ibu yang dulu kan biasanya, jangan pegang-pegang, kotor. Ini lagi anak semua mau dimasukkan mulut, rakus loh, tidak boleh, kotor. Sudah, jangan pegang, jangan dorong, jangan sentuh, jangan ini, jangan panjat, jangan terus. Nah, itu dulu. Tapi orang tua yang sekarang kan tahu, anak-anak itu pegang-pegang, ambil barang, masukkan ke mulut, itu cara anak eksplorasi. Itu cara anak jadi pinter. Nah, jadi ibu-ibu yang sekarang tugasnya apa? Bukan dilarang, bukan jangan. Tutwuri Handayani seperti seorang ibu, dia ngelihat anaknya mau belajar, kemudian dia mau pegang-pegang, diambilkan benda-benda. Ini loh, ini namanya tekstur. Coba pegang yang ini apa? Oh, ini halus. Kalau yang ini apa? Oh, ini kasar. Kalau ini namanya licin. Justru distimuli. Anaknya dibiarkan, ibunya awasi. Oh, di situ ada pisau, pisaunya disingkirkan sehingga anaknya tidak ambil. Jadi di sini dia boleh intervensi kalau ada hal-hal yang berbahaya. Lalu kemudian dia lihat lagi, oh anak saya ini sudah mulai masukkan benda ke mulut. Dipastikan bahwa benda-benda yang dia mau masukkan ke mulut itu bersih. Sehingga anak itu bebas untuk bereksplorasi, tetapi dari awal guru itu yang mengarahkan sehingga tidak sembarangan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana dia niteni, lalu niru-niru, tapi di situ dia ada unsur untuk nambah-nambahi, unsur kreativitas. Mainan-mainan tradisional diangkat oleh Ki Hajar, berangkat dari apa yang ada. Kalau kita mengenal konsepnya Romo Mangun mirip ya. Jadi Romo Mangun juga saya baca terpengaruh juga oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi dari apa yang ada kita mulai pendidikan. Nah, jadi misalnya Ki Hajar mengenalkan masalah ini, saudara, dakon, congklak ya. Jadi ini adalah permainan tradisional. Nah, jadi kalau guru kan apa kamu kerjaannya cuma main-main. Loh, ini pendidikan banyak loh dari main congklak ini. Yang pertama, anak-anak tuh belajar berhitung. Ya, itu Ki Hajar mengatakan titi pratitis, ya, titi pratitis. Jadi untuk dia itu cermat, dia bisa berhitung dan punya perhitungan. Dia misalnya, oh saya harus pikirkan strategi, apalagi kalau ngelawan lawan yang kuat. Wah, ini gimana caranya ya bisa menang? Dia harus pikirkan strategi. Lalu kemudian seperti waktu saya main sama anak saya yang perempuan ya. Jadi saya menang, ya namanya saya lebih dewasa gitu kan. Sudah menang berapa kali, anak saya mulai nangis. Gimana main kok kalah terus? Nah, ini kan pendidikan. Belajar menerima kekalahan gitu ya. Oh gitu, kenapa harus menang juga gitu. Nah, jadi di sini ada pelajaran bagaimana apa itu main, bagaimana menghadapi kekalahan. Dan dia juga diajarkan gimana menghadapi papa yang lebih besar. Wah, ini strategi. Sampai akhirnya memang dia benar-benar bisa
menang. Pakai cara apa? Pakai cara curang. Dia curang sehingga saya kalah, diajari lagi. Nah, tadi kamu curang kan? Dalam hidup tidak boleh curang, ada pelajaran moral. Ini cuma congklak, ini main Bapak Ibu. Tapi pelajarannya banyak. Kembali saya simpulkan apa yang saya sudah sampaikan. Ada begitu banyak hal yang sangat indah di dalam dari apa yang dibawakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, kita ini kalau mau bicara pendidikan nasional, saya rasa kita harus kembali duduk, membaca, mempelajari, dan merefleksikan kembali apa yang ada dalam pikiran Ki Hajar Dewantoro yang sangat amat masih bisa relevan di dalam abad ke-21. Dan tugas kita guru-guru yang membawa spirit semangat itu kembali ke abad 21. Demikian Bu Yohana, terima kasih. Terima kasih Pak Ivan untuk pemaparan dan contoh-contohnya yang sangat menarik ya. Jadi Bapak melihat bahwa relevansinya itu banyak, dari mulai bagaimana Ki Hajar membawa penekanan pada identitas dan juga membawa kehidupan sehari-hari ke dalam pembelajaran. Sebetulnya bermain, apalagi bermain congklak tuh ya, seperti yang tadi Pak Ivan bilang, dilihatnya bukan sebagai orang banyak melihat itu bukan pembelajaran. Padahal sebetulnya ada banyak hal yang bisa dipelajari, bahkan dari hal-hal sederhana yang sehari-hari tanpa harus duduk kata, meja, instruksi, membaca dan menulis. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dalam kehidupan, dan itu salah satu sumbangsi Ki Hajar yang kita bisa terus ambil sampai sekarang ya Pak ya. Terima kasih. Itu juga dipengaruhi Rabindranath Tagore ya, yang anti sekolah yang lebih formal, tetapi dia sangat, karena tidak cocok ya sama kulturnya. Jadi sekolah yang lebih homey, lebih kepada keluarga. Dan saya kira itu yang mau diwujudkan oleh Ki Hajar ya. Jadi pendidikan yang sesuai dengan budaya masing-masing tanpa menghilangkan identitas, tapi juga memiliki tujuan untuk mendidik dan menumbuhkan gitu ya Pak ya. Tadi juga jadi terlihat ya bagaimana Ki Hajar itu belajar dari banyak orang. Tadi yang Pak Ivan bilang 3N, niteni, apa tadi yang 2? Neroke sama nambahi. Jadi sudah lama nggak bahasa Jawa, jadi hilang semua. Taunya bahasa Indonesianya sekarang. Jadi diobservasi, dilihat, disimak, kemudian diambil yang penting, tapi kemudian diadaptasi. Apa yang tidak sesuai dibuang, apa yang bisa diambil, itulah yang kita sesuaikan dengan budaya kita, dan itu tentu saja relevan ya sampai sekarang.